Halo Minasang, Ohayo gozaimasu. Di sini saya ingin berbagi tips kepada Minasang semua, bagaimana cara mendaftar untuk ujian JFT Basic. Daftarnya secara mandiri, tanpa pakai calo. Jadi Minasang nanti bisa daftar sendiri di rumah, tanpa ngeluarin biaya tambahan lagi, karena nggak harus minta tolong ke calo. Nggak perlu takut habis slot lagi. Minasang tolong simak video ini secara pelan-pelan, dipahami. Jangan di-skip-skip. Langsung aja simak videonya. Oke, Minasang, pertama-tama ini aku mau ngasih tahu dulu bagi Minasang yang belum mendaftarkan akun di Promedic ya. Untuk daftar ujian JFT, Minasang harus punya akun dulu di Promedicnya. Nah, akun ini berupa ID dan password. Kalau Minasang belum punya itu, Minasang harus daftar akunnya dulu. Kemudian baru bisa reservasi ujian. Reservasi itu untuk menentukan jadwal dan tempat ujian kita di mana. Di sini aku mau ngasih tahu cara-cara untuk daftar akunnya dulu ya. Simak videonya Minasang. Nah, di bagian ini Minasang perlu memasukkan alamat email yang Minasang punya. Email apapun boleh ya. Karena alamat email ini nantinya akan dikirimkan ID dari akun yang Minasang udah buat. Nanti dikirim ke emailnya Minasang ID-nya. Jadi harus diisi emailnya yang benar dan masih aktif ya. Di bagian ini, Minasang perlu memasukkan password Minasang. Passwordnya harus dicatat di buku, jangan sampai lupa ya. Karena ini nanti untuk masuk ke akun untuk daftar ujian JT-nya. Jadi jangan lupa kata sandinya juga dicatat di buku catatan Minasang semua. Nah, kalau udah masuk di bagian ini adalah bagian biodata dari Minasang semua ya. Seperti nama, tanggal lahir. Ini harus Minasang isi sesuai dengan KTP Minasang. Jangan sampai berbeda dengan data KTP Minasang ya. Karena kalau sampai berbeda, nanti susah untuk pengurusan dokumen ke depannya Minasang. Nah, kalau Minasang udah ikutin alur pendaftaran akun tadi, Minasang boleh cek email Minasang yang tadi Minasang daftarin. Dicek emailnya, nanti di situ akan ada ID akun pendaftaran Minasang yang bisa dipakai untuk mendaftar ujian JFT-nya. Nah, ID-nya ini Minasang catat, jangan sampai lupa. Karena ini bakal untuk masuk ke akun pendaftaran ujian JFT Basic-nya. Nah, karena Minasang udah punya ID dan password akun untuk daftar ujiannya, Minasang masuk lagi ke website Prometricnya. Sama seperti tadi, Minasang klik bagian yang ada tulisannya reservasi. Karena kalau klik ID itu untuk mendaftar ya. Jadi masuk ke login reservasi, klik bacaan login reservasi ya Minasang. Nah, nanti Minasang akan disuruh masukin ID dan kata sandi yang tadi didapat waktu pendaftaran akun. ID-nya ada di email, passwordnya ada di catatan Minasang tadi ya. Setelah berhasil masuk, nanti Minasang akan ada dua tombol seperti ini, reservasi ujian dan terbitkan tanda terima web. Jadi Minasang klik yang reservasi ujian. Nah, ini merupakan informasi putar ujian JFT-nya. Ya, Minasang mulai dari peraturannya, biayanya, dan lain-lain. Jadi Minasang klik aja setujui. Di sini Minasang pastikan lagi data-datanya udah benar atau belum. Kalau misalnya udah benar, silakan klik lanjutkan ke prosedur reservasi. Di bagian ini adalah mengenai tata tertib ujian JFT-nya Minasang. Di sini Minasang klik aja lanjutkan, setuju dan lanjut ya. Nah, kalau di bagian ini Minasang klik pilih mata ujiannya apa. Pilih Japan Foundation Test for Basic Japanese. Setelah itu klik berikutnya. Kalau kejadian seperti ini, Minasang jangan panik ya. Ini namanya gangguan jaringan. Maklum, kadang hari pertama pembukaan reservasi itu sering begitu. Jadi Minasang jangan panik. Nanti akan kembali lagi dah. Di sini Minasang isi kembali biodata Minasang. Ikutin aja apa yang disuruh di sini. Minasang isi apa adanya ya. Nah, kalau udah Minasang isi semua yang wajib-wajib diisi itu, Minasang tinggal mengklik berikutnya.
Pastikan lagi data-data Minasang, kemudian klik berikutnya kalau sudah pas. Nah, di bagian ini Minasang harus mengisi tanggal ujian, negara, dan wilayah ujian sesuai dengan periode yang tersedia ya. Lihat tanggalnya kapan sampai kapan dari kapan. Nah, Minasang bisa mengisi sesuai dengan periode yang tersedia. Cara mengisinya bisa secara tertulis, bisa juga dengan kotak kecil di samping itu untuk mengisi kalendernya. Oke Minasang, isi sesuai dengan panduan. Nah, mungkin ada dari Minasang yang udah mencoba mengisi ya, dan mengalami hal yang sama seperti yang saya alami ini. Wilayah dan nama negaranya nggak bisa diklik. Kemudian mengalami gangguan juga. Jadi Minasang jangan khawatir, ini efek dari banyaknya orang yang mengakses dari website ini. Nanti akan kembali ke halaman yang tadi. Minasang akan kembali lagi, jadi jangan khawatir. Tapi kalau masih juga terganggu dengan gangguan yang sama, tidak juga keluar wilayah ujiannya, udah dicoba berkali-kali belum juga bisa, saya saranin coba ke warnet. Kalau Minasang nggak punya laptop, mana tahu lewat PC bisa nggak ada gangguan gitu. Ini saya coba daftarnya lewat PC di warnet terdekat rumah saya. Nah, ini aku udah sampai di pemilihan tanggal dan lokasi ujiannya Minasang. Ini aku coba juga, tapi sama ternyata Minasang seperti waktu aku daftar lewat HP. Ternyata tetap mengalami gangguan juga. Wilayahnya tidak bisa dipilih, tidak ada pilihan untuk wilayah, dan muncul juga peringatan yang sama seperti yang ada di HP. Jadi aku putusin besok pagi aja untuk mendaftarnya lewat HP lagi. Nah, ini aku coba lagi Minasang keesokan harinya melalui HP. Tapi di sini dengan cara yang berbeda Minasang. Aku coba dengan cara tidak mengisi wilayahnya, tapi negaranya dong aku isi. Aku klik cari, langsung muncul Minasang. Setelah aku lakukan metode yang berbeda, langsung muncul dia. Di sini tertera tanggal ujian dan tempat serta eh, posisi kuotanya itu masih ada atau enggak. Minasang bisa cek dari warna-warna yang ada di panduan yang di atas. Oke Minasang, di sini nanti Minasang diarahkan untuk membayar setelah memilih tanggal dan tempat tadi. Di sini ada banyak cara pembayaran, bisa lewat e-wallet atau dengan kartu kredit. Ini aku pilih e-wallet karena aku nggak punya kartu kredit. Kemudian Minasang masukkan kontak darurat. Karena aku bayarnya lewat e-wallet, di sini yang bisa cuma 3 e-wallet ya Minasang. Dana, OVO, dan Doku. Aku pilih Dana karena lebih simple. Aku juga punya aplikasinya gitu. Setelah kita pilih Dana, nanti akan masuk ke halaman untuk masukin akun Dana kita. Di sini Minasang masukin akun Dananya, nomor akun Dana Minasang semua masukin. Kalau ada akun Dana, masukin juga PIN-nya. Tunggu beberapa menit Minasang. Di situ ada hitung mundur ya. Tunggu sampai 0 karena itu lagi proses integrasi sistem pembayarannya. Setelah itu, klik recent notification untuk mengirim notifikasi untuk menyambungkan akunnya tadi. Lihat notif di HP teman-teman, klik verifikasi. Tujuannya supaya terhubung dia dengan akun Dana teman-teman. Kalau udah terhubung, di sini teman-teman bisa langsung pay aja, bayar sesuai dengan nominal yang ada di ujian CFT-nya. Setelah pembayaran sukses, Minasang bisa lihat di email Minasang. Di situ nanti dikirimkan bukti bahwasanya Minasang telah berhasil membayar ujian CFT. Kalau sudah berhasil, Minasang sudah sukses untuk reservasi ujiannya. Sudah berhasil untuk booking tempatnya. Itu Minasang. Kalau kurang yakin dengan email, Minasang cek lagi di website Prometricnya. Buktinya ada nggak kalau Minasang udah selesai bayar.
Masuk lagi ke akunnya, minasang semua, isi ID dan passwordnya. Nanti ketika udah masuk akan muncul tampilan seperti ini minasang. Ini tandanya minasang udah booking tempat. Nah, kalau minasang udah booking dan mau mengubahnya, klik mengubah untuk mengubah tanggal dan tempatnya. Tapi kalau udah yakin mau di situ aja, minasang klik konfirmasi. Klik konfirmasi supaya nanti keluar kartu ujiannya gitu minasang. Nah, kalau tampilannya sudah seperti ini, minasang sudah mendapatkan kartu ujian. Ini merupakan kartu ujian minasang nanti harus di-print. Nah, perhatikan minasang arahan di kartu ujian itu mengenai tanggal hadir ujiannya, jam berapa, terus nomor ujiannya. Jadi kalau minasang udah dapat kartu ujian ini, minasang nggak bisa lagi mengubah jadwal ujiannya, tempat ujiannya, karena ini udah final ya minasang. Jadi begitulah sistematis cara alur dari pendaftaran ujian JFT Basic. Jika minasang merasa video ini bermanfaat, silakan sebarkan info ini dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Sebarkan ke teman-teman yang juga ingin mendaftar ujian JFT tapi kesulitan. Siapa tahu dengan minasang sebarkan banyak yang terbantu, banyak yang hemat uangnya, nggak harus pakai calo lagi untuk daftar. Oke, jak mata untuk konten-konten selanjutnya. Ohayo gozaimasu.